meningkatkan keilmuan kita, pemahaman kita, keterikatan kita kepada Sayyidul Anbiya wa Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kepada Al-Qur'anul Karim, di mana kalau kita tidak ada keterikatan dengan mereka, berarti kita meniadakan keterikatan kita kepada kehidupan kita sendiri. Perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan misi para anbiya wal mursalin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai da'i Allah, juru bicara Allah, juru petunjuk yang diberi tugas untuk memberi petunjuk umat manusia ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah Allah dengan sebutan da'i Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyeru umat manusia secara keseluruhan untuk menjawab seruan da'i Allah. Dalam firman agungnya, wa sadaqallahul aliyyul azim, ajibu da'i Allah, jawablah seruan dari manusia yang mengajak atau menyeru kalian kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan mufrad. Jadi bukan bentuk jamak, bukan du'atullah. Yang satu, ajibu da'i Allah. Di mana yang dimaksud di sini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus. Ajibu da'i Allah, jawablah seruan manusia yang menyeru kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita kembali kepada keumuman, di sini nakirah disebut. Ajibu da'i Allah, artinya umat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan untuk memperhatikan dan menjawab setiap seruan setiap manusia yang mengajaknya menuju Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan materinya. Kapan seseorang bisa disebut sebagai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan melanjutkan, ajibu da'i Allah idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah seruan para penyeru ke jalan Allah. Idza da'akum, apabila menyeru kalian, lima yuhyikum, terhadap apa-apa yang membuat kalian hidup. Ungkapan yang begitu indah dari pencipta agung berkenaan dengan materi yang mana setiap penyeru ke jalan Allah
adalah menyeru umat manusia agar mereka benar-benar menjadi manusia yang hidup. Artinya menurut pandangan Tuhan, kehidupan itu tidak cukup hanya ketika kita dapat bernafas, menghirup oksigen. Ini orang yang bernafas dan dapat menghirup udara, oksigen, sehingga dapat bergerak dan lain-lainnya, belum tentu dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup menurut pandangan Tuhan. Utamanya yang berkaitan dengan makhluk manusia. Kapan manusia dapat dikategorikan sebagai manusia yang hidup? Menurut pandangan ilahi, para anbiya wal mursalin adalah mereka yang selalu menyeru umat manusia agar dapat hidup, agar mengenal arti daripada kehidupan. Di mana kehidupan sejati sesungguhnya hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan dzati hanya Allah Rabbul Alamin. Hayyun la syarikalah. Allah Maha hidup, tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam sisi kehidupannya, kehidupan hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan kehidupan al-haya al-ilahiyah. Manusia menjadi hidup ketika dapat membangun ikatan dengan sumber kehidupan. Nah, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam riwayat ketika menjelaskan tentang kehidupan duniawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kehidupan duniawi adalah kehidupan yang majazi, bukan kehidupan yang sebenarnya. Kenikmatan duniawi ini kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sifatnya main-main. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Main-main ini kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini ketika Islam atau Al-Quranul Karim ingin menjelaskan bahwa kehidupan yang sebenarnya ini tidak bisa kita nikmati di dunia. Dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini adalah kalau dilihat dari sisi gradasi alam wujudnya, ini wujud yang terendah dalam materi. Namun apa? Namun karena manusia dekat dengan kehidupan dunia ini, ya anggap kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan sejati. Padahal apa? Menipu. Sementara sifatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia yang membawa kenikmatan akhirat itu merupakan sarana bagi kenikmatan hidup yang sebenarnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Nah, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya.
Karena di situ sifatnya ilahi kehidupannya. Allah abadi, kehidupan akhirat abadi dengan keabadian Tuhan. Allah abadi biladihi, kehidupan akhirat abadi bi abadiyatil haqq, dengan keabadian Tuhan. Artinya tidak ada yang mutlak kecuali Dia. Ini kehidupan akhirat ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya yang dapat dikategorikan sebagai kehidupan adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Dunia ini hanya sarana di situ. Oleh karenanya ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam ditanya berkenaan dengan apa yang dimaksud oleh doa yang diabadikan oleh Al-Quran yang dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai doa sapu jagat, ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa yang direkam dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia kehidupan yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik pula di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Artinya apa yang dimohonkan oleh hamba di sini ketika mengharapkan kehidupan di dunia yang baik? Apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah? Kehidupan di dunia yang baik. Padahal Allah telah nafikan di situ dalam firman agungnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukan, tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Artinya bukan kenikmatan yang sebenarnya, bahkan bukan kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan yang mana berupa potensi, bukan kehidupan yang sebenarnya. Dimana untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya harus melalui kehidupan dunia ini. Kehidupan yang sifatnya sebagai perantara untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena banyak manusia yang tertipu, menganggap bahwa kenikmatan dunia adalah kehidupan, menganggap kenikmatan duniawi adalah kenikmatan yang sebenarnya, sehingga apa? Lupa bahwa ini hanya sarana untuk kita mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Lupa bahwa ini hanya berupa potensi. Untuk kita dapat menggapai kehidupan yang sebenarnya. Ini hanya sarana, wasilah di situ dunia. Jadi salah satu yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam berkenaan dengan fid dunya hasanah adalah apa? Adalah al-mar'atus shalihah. Ya kan? Apa hubungannya al-mar'atus shalihah? Karena salah satu dari kehidupan baik di dunia adalah ketika seorang lelaki didampingi oleh wanita shalihah, oleh istri yang shalihah. Karena apa? Karena istri solehah itu dapat menghantarkan keluarga dirinya kepada kehidupan yang sebenarnya. Kalau tidak, ya tidak solehah. Wanita solehah adalah wanita yang dapat mengantarkan keluarganya menuju kehidupan yang sebenarnya. Ini wanita solehah, mendukung suaminya untuk beramal baik. Dengan beramal baik, itulah kehidupan di dunia hasanah. Ketika mampu berbuat baik, ketika mampu membangun dirinya untuk menjadi manusia yang hidup di
setelah kematiannya itu wanita salehah, al-mar'atu salehah. Hanya simpel Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salatu wasallam menjawab, yang dimaksud fit dunia hasanah adalah al-mar'atu salehah. Kenapa al-mar'atu salehah yang disebut di sini? Karena separuh daripada godaan manusia atau kenikmatan dunia ini adalah terletak pada wanita. Jadi dalam kehidupan dunia kenikmatan puncak adalah wanita di sini. Jadi orang tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan menurut pandangan duniawi masih. Jadi dari kacamata duniawi, karena dengan banyak mengumpulkan harta benda semua, tapi misalnya dia tidak bisa menikmati wanita, nikmat enggak kehidupan orang. Pandangan duniawi, ya kan? Jadi apa? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dengan mempunyai kecenderungan di situ, berupa syahwat, kecenderungan syahwani, syahwat. Ini fi nafsihi wa fi wujudihi khair. Ini baik ditinjau dari sisi keberadaannya, tapi ketika disalahgunakan menjadi tidak baik. Nah, agama datang di situ. Nah, ini carilah kehidupan yang sebenarnya, carilah kenikmatan yang sebenarnya. Ini ajibu da'i Allah idza da'akum lima yuhyikum. Ini para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Tak terkecuali Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad, dilanjutkan oleh ahli baitin nubuwah wal risalah dalam rangka ini, dalam rangka menyeru umat manusia untuk mencari kehidupannya yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, untuk mencari kehidupannya yang abadi dalam kenikmatan ilahiyah. Al-Quran berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah untuk mendapatkan maghfirah Allah. Karena dengan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengingat Tuhan, kita akan mencari kehidupan kita yang sebenarnya. Mana kenikmatan yang sebenarnya ada di surga. Ardhuhas samawati wal ardu, luasnya sama dengan langit dan bumi untuk satu orang. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di mana surga yang demikian indah, yang demikian sempurna, kenikmatan-kenikmatan surgawi itu dalam ketika ditinjau dari sisi makom insani dan kenikmatan yang bisa didapat oleh manusia dalam hidupnya, ini grade paling rendahnya surga. Tingkatan paling rendahnya adalah surga. Artinya surga di situ mempunyai maratib, mempunyai tingkatan-tingkatan. Di mana jannatul arifin adalah ketika melebur dalam cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jannatul liqa istilahnya. Ini bukan surga dengan kenikmatannya, dengan segala macam kenikmatan surgawi. Dan itu grade terendah bagi al-insan al-kamil. Jadi kenikmatan atau surga yang paling tinggi adalah ketika manusia mendapatkan kehidupannya, kehidupan seutuhnya, kehidupan yang sebenarnya. Dari situ wa innal akhirata, bahasanya Quran, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Ini kehidupan akhirat, puncak daripada kehidupan manusia. Jadi manusia menuju kehidupan sejati, kehidupan yang sebenarnya.
Mana di situ tidak bisa dicari di dunia. Dunia hanya sarana. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Karena tanpa kehidupan duniawi kita tidak akan dapat membangun kehidupan ukhrawi kita. Karena sangat indah baginda Muhammad SAW berkenaan dengan kehidupan dunia digambarkan kepada orang mukmin bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang di mana kita menanam di situ yang nanti kita akan panen di akhirat. Panennya akhirat, bukan panen di dunia. Artinya apa? Artinya seorang muslim, seorang mukmin ketika diajak oleh dai Allah untuk membangun kehidupan dunia, di mana mereka mendidik kita untuk tidak menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan. Bukan berarti mereka harus meninggalkan dunia, enggak. Karena apa? Karena ketika kita hidup di dunia dan kehidupan dunia ini merupakan alam konflik, di mana banyak kepentingan, banyak macam-macam di situ. Tanpa kita membangun kehidupan dunia kita tidak akan pernah bergerak untuk dapat membangun kehidupan ukhrawi kita. Mana kita diminta oleh baginda Rasulullah SAW untuk berkarya di dunia, karya yang dapat dinikmati oleh manusia dari generasi ke generasi sampai akhir kehidupan dunia ini. Ini karya. Bagaimana kita dapat berkarya di sini? Tanpa kita memahami kehidupan dunia. Jadi seorang muslim harus membangun kehidupan dunianya sesuai dengan kecenderungannya. Yang ahli ekonomi ya harus pakar di dalamnya. Yang ahli biologi harus pakar di dalamnya. Yang ahli psikologi harus pakar. Yang ahli etnologi harus pakar dan harus tahu tujuannya. Harus termotivisir untuk apa? Untuk membuahkan sebuah karya yang mana karya itu dapat dinikmati oleh generasi manusia, bukan hanya di zamannya. Sehingga apa? Itu akan membuahkan hasil yang besar nanti dalam kehidupan ukhrawinya. Di kehidupan dunia adalah keniscayaan bagi umat manusia sebagai sarana, yani mazra'atul akhirah bahasanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat muslim harus terjun dan harus ada di setiap sisi kehidupan duniawi. Jangan sampai kosong dari seorang muslim. Seorang muslim yang mau menuju kehidupan tadi, yang mau menjawab seruan Allah idza da'akum lima yuhyikum, ketika menyeru kalian terhadap apa-apa yang membuat kalian hidup. Ini sangat indah Quran. Artinya ketika kita benar-benar kembali kepada Quran dan kembali kepada Qur'an Al-Quran, mitra Quran, di mana merupakan keniscayaan kita tidak akan pernah dapat memahami Ahlul Bait tanpa memahami Al-Quran. Kita tidak akan pernah memahami Al-Quran tanpa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ahlul Bait adalah contoh hidup Quran, manusia Qurani. Sejarah mereka penuh dengan pelajaran-pelajaran, lembaran sejarah mereka adalah pelajaran-pelajaran penting bagi umat manusia, di mana ketika mengikuti mereka, manusia akan mendapatkan kehidupan. Ini ajibu da'i Allah. Ini Al-Husain alaihi salatu wassalam ketika keluar dari Madinah Jaddihil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji
Tapi karena ada tugas yang lebih penting, dia tinggalkan, tidak laksanakan haji. Karena adanya surat-surat dari orang Kufah, sehingga cukup menjadi hujjah Imam Husain harus datang ke sana sebagai imam, sebagai da'i Allah di zamannya. Di mana Imam Husain alaihi wasallam datang ke situ untuk apa? Untuk membuat manusia hidup. Sementara manusia yang menyambut Abu Abdillah Al-Husain, mereka yang menulis surat untuk Imam Husain datang, jawaban mereka apa? Jawaban mereka adalah pedang-pedang dan panah-panah dan tombak-tombak mereka. Tapi Imam Husain tetap istiqomah sampai akhir dan tetes darah terakhirnya, tetap masih menyeru mereka untuk apa? Untuk menuju kehidupannya, untuk mendapatkan kehidupan sejati. Ya Allah, idza da'akum lima yuhibbukum. Ini Abu Abdillah Al-Husain alaihi wassalam. Dan yang dimaksud dengan al-hayah di sini adalah nur. Kehidupan di situ adalah cahaya. Sementara al-fana adalah dhulumat. Kebalikan daripada al-hayah di sini yang merupakan di mana para anbiya menyeru umat manusia padanya. Di sini al-hayah, kehidupan yang sebenarnya, nur. Ini kebalikan daripada kehidupan yang sebenarnya adalah dhulumat, kegelapan. Ketika kita tidak dapat memaknai kehidupan, arti kehidupan, ya kegelapan yang ada. Ini Abu Abdillah Al-Husain alaihi wassalam sebagai da'i Allah, istiqamah, betul-betul istiqamah menjalankan tugasnya sebagai da'i Allah. Dan Abu Abdillah alaihi wassalam berhasil sukses, gemilang, di mana kesuksesan dari Abu Abdillah Al-Husain alaihi wassalam merupakan garis start dari terrealisasinya misi para anbiya wal mursalin untuk menghantarkan manusia menuju kehidupan yang sebenarnya, dimulai daripada kehidupan dunianya. Dan ini merupakan titik tolak daripada revolusi besar Sahibil Asri waz Zaman, yakni Nahdhah Al-Mahdawiyah, yang merupakan episode akhir daripada Nahdhah Muhammadiyah, di mana Nahdhah Muhammadiyah merupakan intisari daripada nahdhahnya para anbiya wal mursalin dari zamannya Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Artinya ketika kita duduk di sini dalam rangka memahami satu saja daripada apa yang diseru oleh da'i Allah, apakah itu Al-Imam Al-Husain, Sahibul Asri waz Zaman, Nabi Mustafa Muhammad, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena paling tidak kita, kalaupun tidak sempurna memahami, paling tidak kita dapat tetesan dari cahaya kehidupan. Mereka adalah cahaya-cahaya kehidupan. Ini nurul haya. Ini Abu Abdillah Al-Husain alaihi wassalam nurul haya. Karena da'i Allah idza da'akum lima yuhyikum, bahasanya Quran. Tidak sedikit jumlahnya, tapi mempunyai pesan yang luar biasa di situ. Memberikan arti daripada kehidupan manusia yang sebenarnya itu bagaimana. Kapan manusia dianggap sebagai makhluk hidup. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari apa yang diserukan oleh Nabi Mustafa dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Sehingga apa? Sehingga kalau kita duduk bersama dalam satu majelis hanya untuk mengkaji satu riwayat dari Ahlul Bait alaihi wassalam, sudah mendapatkan doa daripada Imam Ali radhiyallahu. Apa
doanya Imam Ali Ridho? Rahimallahu imra'an ahya amrana. Nih, perhatikan bahasanya Imam Ali Ridho. Rahimallahu imra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati. Allah Subhanahu wa taala mengasihi imra'an, seseorang. Ini nakirah di sini. Tidak menyebutkan siapa orangnya, apa warna orangnya, bagaimana bentuk orangnya, tidak ada. Rahimallahu imra'an, Allah merahmati, Allah mengasihi imra'an, seseorang ahya amrana, yang menghidupkan perkara kami ahlul bait. Bahasanya di sini apa? Menghidupkan perkara ahlul bait. Padahal apa? Perkara ahlul bait yang memberikan kehidupan kepada umat manusia. Hadis-hadis ahlul bait, riwayat-riwayat ahlul bait yang menjelaskan arti kehidupan kepada umat manusia, sehingga manusia dapat memaknai kehidupannya, sehingga dia dapat menuju kepada kehidupan yang sebenarnya tadi. Jadi ajibu da'i Allah idza da'akum lima yuhyikum. Ini bahasanya Imam Ali Ridho sallallahu wasallam alaihi. Beliau bersabda, rahimallahum ra'an ahya amrana. Ini bahasa yang sangat indah di sini. Allah merahmati seseorang yang menghidupkan perkara kami ahlul bait. Padahal perkara kami ahlul bait yang memberikan kehidupan. Artinya dengan kita mengkaji satu riwayat dari kalimat-kalimat suci ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, saat itu kita akan mendapatkan tambahan dalam memahami arti daripada kehidupan itu. Lalu sahabat Imam Ali Ridho bertanya kepada beliau, kaifa nuhi amraka ya ibn Rasulillah? Bagaimana kami dapat menghidupkan perkara Anda wahai putra Rasulullah? Bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang menghidupkan perkara ahlul bait alaihi wassalatu wassalam? Apa kriterianya? Standarnya apa? Salah satu riwayat ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, yaruna ahaditsana, sampaikan hadis-hadis kami ahlul bait, kalimat-kalimat kami ahlul bait. Fa innan nas law arifu mahasina kalamina lattaba'una. Karena apa? Karena andai kata manusia tidak terhijabi, tidak terhalang, andai kata manusia dapat menjangkau mahasina kalamina, keindahan-keindahan dari kalimat-kalimat kami ahlul bait, lattaba'una, tanpa kalian suruh mereka akan mencari kami ahlul bait. Maksudnya menghidupkan urusan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Ini meriwayatkan riwayat ahlul bait alaihi wassalatu wassalam adalah apa? Ihya amri ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, merupakan bentuk daripada menghidupkan perkara ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Artinya apa? Ahlul bait mengisyaratkan di sini bahwa kebanyakan dari umat manusia ini terhijabi dari kalimat suci ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Banyak penghalang-penghalang yang menghalangi kalimat-kalimat suci ini sampai kepada mereka. Dan ketika kalimat-kalimat suci ahlul bait, di mana kalimat-kalimat suci ahlul bait karena mereka adalah du'atullah, setiap mereka adalah da'i Allah. Tentunya ketika disebut sebagai da'i Allah, tidak lepas dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yad'un lima yuhyina, yad'un lima yuhyil ummah al-insaniyah. Mereka selalu menyeru kepada sesuatu yang membuat manusia ini hidup, yang dapat memahami arti daripada kehidupannya. Ini pesannya sangat luas, dimana kalau
kita mau membahas ini secara detail, ini perlu beberapa semester. Ya, ini satu ini. Ini begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kepada umat manusia di sini untuk memperhatikan ketika ada seseorang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, ajibu da'i Allah. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk dapat menyampaikan apa yang disampaikan oleh da'i Allah, kriterianya adalah kehidupan. Menyeru kepada kehidupan, bukan kebalikan daripada kehidupan. Ya. Kehidupan adalah nur. Lawan daripada kehidupan adalah zulumat. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang hikmah utama daripada para anbiya dan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada sebagai sarana dalam rangka litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. yakni apa? Menyelamatkan umat manusia agar tidak menganggap sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan sebagai kehidupan, dan mengarahkan mereka untuk mengenal kehidupan yang sebenarnya. Jadi nur. Ini litukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Ajibu da'i Allah idza da'akum lima yuhyikum. Al-hayah wan nur. An-nur wal hayah. Ini nurul hayah, cahaya kehidupan. Jadi kalau kita mengetahui di sini satu riwayat itu sangat benar bernilai artinya di sini. Itu disebut sebagai ihya amri ahli baitin nubuwah war risalah. Menghidupkan perkara ahlul bait. Ini tawadhu'nya ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Perkara ahlul bait hidup abadi. Mau dihidupkan oleh kita atau tidak. Ini bahasa ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Artinya apa? Sebenarnya kalimat ahlul bait ketika kita nukil, kalimat ahlul bait ketika kita jadikan bahan kajian, di situ kita akan menemukan kehidupan. Tapi bahasan ahlul bait apa? Rahimallahu mura'an ahya amrona. Berarti apa? Tujuan ahlul bait adalah al-hayatul insaniyah. Tujuan utama ahlul bait adalah bagaimana manusia ini bisa hidup dengan benar. Bagaimana manusia mencapai kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana manusia dapat tersinari dirinya dengan cahaya kehidupan yang sebenarnya. Ini ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi bukan sesuatu yang sederhana di situ. Jangan anggap sederhana riwayat ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi satu riwayat sangat besar arti dan nilainya. Ya. Satu ayat dalam Al-Quran sangat besar artinya ketika kita kaji. Sangat sedikit ini ayatnya tadi. Ya. Kalau ketika dibaca memerlukan beberapa detik. Ketika dibaca, ajibu da'i Allah idza da'akum lima yuhyikum. Titik. Ada terusannya. Lima yuhyikum nanti ada terusannya. Ini tugasnya Adi untuk meneruskan ayat itu tuh cari. Ya. Jadi ajibu da'i Allah idza da'akum lima yuhyikum. Itu kalau kita jadikan bahan training, kemarin kita judulnya undangannya training. Training itu harus ada temanya. Ya. Itu training. Itu kita majlis taklim. Majlis ihya kalimat ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, tak perlu kita. Dan simpel aja.
Karena keren-kerenan bahasa seperti ini budayanya HMI dan lain-lain. Ya. Kadang menawarkan tema yang dia sendiri tidak paham sama temanya. Yang penting keren udah. Kita bahasa training. Ya. Kalau umat Hizbullah itu harus menghindari istilah-istilah yang bersifat asing. Hizbullah, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis ihya kalimat ahlul bait, menghidupkan amruna ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Ini pakai bahasa ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, pakai istilah-istilah yang dipakai oleh mereka. Jangan yang dipakai oleh istilah-istilah yang dipakai oleh selain mereka. Hizbullah. Dan ini apa? Salah satu asas budaya Hizbullah adalah apa? Sudah lupa? Asas ke-8 dari asas Hizbullah adalah asas budaya. Di antara asas budaya Hizbullah adalah apa? Kita menghindar dari istilah-istilah asing. Kita kembali pada istilah-istilah yang urfi, yang umum di kalangan kaum muslimin. Salah satunya dari istilah-istilah yang berbau asing yang kita hindari di situ. Pertama, majelisnya lebih berkah ketika disebut majelis ilmu, majelis taklim, majelis Quran. Majelis ihya dzikra ahlul bait, majelis menghidupkan dzikra ahlul bait. Majelis riwayat ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Ini ketika kita menamakannya itu, ketika kita berangkat dengan bismillah ke sini, itu kita akan mendapatkan sedikit, sehingga kita dapat menikmati arti daripada kehidupan di mana yakni ahlul bait alaihi wassalatu wassalam ini dai Allah Subhanahu wa taala menegaskan di situ dai Allah selalunya dan senantiasa menyeru umat manusia kepada apa? Lima yuhyikum, pada apa-apa yang bisa membuat manusia hidup. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali